Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan materi SKP CPNS 2020 PGSD, yaitu pedagogik tentang teori belajar. Ini di video saya yang lalu juga sudah ada, tetapi perbedaannya teori belajar yang kita bahas adalah behavioristik, Vygotsky, Van Hill, Ausubel, dan Brunner. Sebelum lanjut ke materi, jika video ini nanti bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Dan tambahan informasi, kemungkinan besar untuk pelaksanaan tryout SKP PGSD yang kedua yang rencananya saya laksanakan pada tanggal 1 September 2020, karena banyaknya peserta, kemungkinan besar saya majukan nanti untuk link dan passwordnya saya kirim ke DM Instagram atau ke email yang sudah mengirimkan bukti. Bagi yang belum mendaftar, bisa segera daftar, masih bisa, pendaftarannya masih saya buka sampai tanggal 31 Agustus, sedangkan pelaksanaannya kemungkinan besar kalau tidak besok, kalau tidak minggu tanggal 30, tanggal 31 saya share link dan passwordnya. Sekali lagi, jika info atau channel ini bermanfaat bagi kalian semua, bisa subscribe channel ini dan bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Mari kita lanjutkan ke materi pedagogik teori belajar. Bab 2, teori belajar. Materi ini saya ambilkan dari buku modul PLPG tahun 2017. Jadi ini dari panitianya, yaitu dari kementerian langsung dan ke dosen-dosen perguruan tinggi yang dipilih melaksanakan sertifikasi guru. Tujuannya untuk bahan belajar bagi guru terkait materi teori belajar. Tujuan belajar yang akan dicapai adalah dapat menjelaskan teori belajar dan mampu memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Indikatornya seperti yang saya bilang tadi, ada teori belajar behavioristik, Vygotsky, Van Hill, Ausubel, Brunner, dan mampu menerapkan teori pembelajaran tersebut dalam pembelajaran. Kita lanjutkan. Yang pertama, terdapat dua aliran teori, yakni aliran teori belajar tingkah laku behavioristik dan teori belajar kognitif. Ini yang pertama tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu. Jadi teori belajar itu adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual mental individu. Ini dalam bukunya Suherman dan kawan-kawan, halaman 30 tahun 2001. Di dalamnya terdapat dua hal, yaitu uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual, dan yang kedua uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Teori belajar tingkah laku dinyatakan oleh Orton tahun 1987 sebagai suatu keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan stimulus atau rangsangan dan respon. Ini biasanya RS atau SR itu, jadi rangsangan dulu atau respon. Berikut dipaparkan 4 teori belajar tingkah laku, yaitu teori belajar dari Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. Jadi teori belajar behavioristik ini adalah yang teori belajar tingkah laku. Ini dikemukakan oleh Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. Teori belajar dari Thorndike, Edward Lee Thorndike, lahir 1974 dan meninggal 1949, mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Jadi teori belajar ini meyakini bahwa dengan adanya respon dari siswa itu
Itu adalah suatu stimulus agar anak bisa memahami materi pembelajaran. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lain. Stimulus ini termasuk reinforcement, jadi stimulus dan respon, biasanya SR. Setelah anak berhasil melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat, pada diri anak muncul kepuasan diri sebagai akibat sukses yang diraihnya. Anak memperoleh suatu kesuksesan yang pada gilirannya akan mengantarkan dirinya ke jenjang kesuksesan berikutnya. Jadi yang pertama ini tadi teori belajar dari Thorndike. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga teori belajar koneksionisme. Jadi ini teori belajar yang stimulus dan respon ini. Pada hakikatnya, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum yang terkait dengan teori koneksionisme, yaitu hukum kesiapan atau law of readiness, hukum latihan law of exercise, dan hukum akibat law of effect. Hukum kesiapan menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan sesuatu kegiatan. Jadi hukum kesiapan yang menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, hukum latihan menyatakan bahwa jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Sedang semakin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Jadi ini ada sebab akibat. Jadi jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Sebaliknya, jika jarang terjadi, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Yang ketiga, hukum akibat. Hukum akibat menjelaskan bahwa apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Selanjutnya, Thorndike mengumpulkan hukum tambahan sebagai berikut. Yang pertama, hukum reaksi bervariasi atau law of multiple response. Yang kedua, hukum sikap law of attitude. Yang ketiga, hukum aktivitas berat sebelah atau law of prepotensi elemen. Yang keempat, hukum respon melalui analogi, law of response by analogi. Yang kelima, hukum perpindahan asosiasi atau law of associate shifting. Selain menambahkan hukum baru dalam perjalanan penyampaian teorinya, Thorndike mengemukakan revisi hukum belajar, antara lain hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Jadi hukum latihan ini ditinggalkan karena tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan belum tentu akan memperlemah hubungan stimulus respon. Nah, ini ada revisinya. Yang awal tadi seperti itu, hukum akibat direvisi karena dalam penelitiannya lebih lanjut ditemukan bahwa hanya sebagian saja dari hukum ini yang benar. Yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu untuk menjelaskan suatu konsep. Guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati. Jadi untuk menerapkan teori belajar ini, yaitu guru mengambil contoh yang sudah sering dijumpai oleh siswa. Alat peraganya yang ada di alam sekitar. Metode pemberian tugas, metode latihan, drill and praktek akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Hierarkis penyusunan komposisi materi dalam kurikulum merupakan hal yang penting. Materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah.
penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. Dengan kata lain, topik atau konsep prasyarat harus dikuasai dulu agar dapat memahami topik berikutnya. Kalau tadi sudah belajar tentang teori belajar Trondheim, nah kalau yang ini yang kedua teori belajar Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengembangkan konsep pembiasaan terkait dengan kegiatan belajar mengajar agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Jadi pembiasaan ini dari teori belajar Pavlov ini. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi feedback terhadap hasil pekerjaannya. Jadi, teori belajar Pavlov ini pembiasaan. Supaya anak itu atau siswa itu semangat dalam belajar, maka perlu diberikan feedback, memeriksa, menjelaskan, menilai hasil pekerjaannya. Jadi, siswa tersebut menjadi semangat dalam belajar. Yang ketiga, teori belajar Skinner. Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Itu kalau ganjaran itu berarti menggembirakan. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Contohnya, penguatan positif adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan merupakan penguatan positif pula. Jadi penguatan positif tidak harus yang lebih atau yang sulit, tetapi dengan bergembira atau dengan senyum saja jika siswa mau menjawab pertanyaan itu merupakan penguatan positif. Ini langsung saya lanjut saja karena materinya lumayan banyak. Yang keempat, teori belajar Bandura. Bandura mengungkapkan bahwa ini sebentar saya ini. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jadi guru dalam teori Bandura ini adalah sebagai contoh, sebagai tauladan. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jadi teori peniruan, tapi bukan menyontek ya ini dalam arti itu. Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik, ia pun menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi manusia model yang profesional. Jadi yang dicontoh siswa itu bukan hanya tingkah laku guru yang baik saja, tetapi tingkah laku yang tidak baik pun atau kurang baik, siswa didik atau peserta didik kita juga akan menirunya. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi perilaku. Teori belajar sosial atau social learning teori dari Bandura didasarkan pada 3 konsep, yaitu reciprocal determinism,
Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Jadi adanya timbal balik antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Yang kedua, beyond reinforcement, Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung pada reinforcement. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk di-reinforce satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan suatu tingkah laku akan terjadi atau tidak. Tetapi, itu bukan satu-satunya membentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Yang ketiga, self-regulation atau cognition. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Seperti itu tadi teori belajarnya dari behavioristik. Dan selanjutnya teori belajar Vygotsky. Namun sebelum lanjut, saya mengingatkan lagi, ke depan setelah tryout 2 selesai ini, akan ada tryout ketiga dengan syarat pendaftaran yang tentu saja berbeda. Jadi tetap simak channel kami ini untuk mengetahui info-info, apakah itu materi, apakah itu soal, apakah itu tryout yang terbaru. Kita lanjut ke teori belajar Vygotsky. Menurut pandangan konstruktivisme tentang belajar, individu akan menggunakan pengetahuan siap dan pengalaman pribadi yang telah dimilikinya untuk membantu masalah atau materi baru. Dalam King tahun 1994 menyatakan bahwa individu dapat membuat inferensi tentang informasi baru, itu menarik perspektif dari beberapa aspek pada pengetahuan yang dimilikinya, mengelaborasi materi baru dengan menguraikannya secara rinci, dan menggeneralisasi hubungan antara materi baru dengan informasi yang telah ada dalam memori siswa. Aktivitas mental seperti inilah yang membantu siswa mereformulasi informasi baru atau merestrukturisasi pengetahuan yang telah dimilikinya menjadi suatu struktur kognitif yang lebih luas, sehingga mencapai pemahaman mendalam. Lev Semenovic Vygotsky merupakan tokoh penting dalam konstruktivisme sosial. Vygotsky menyatakan bahwa siswa dalam mengonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding. Yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial atau yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Ini. Yang dimaksud dengan orang dewasa adalah orang lain yang memiliki pengetahuan lebih. Seperti itu. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Jadi scaffolding ini yang pertama itu siswa dalam mengerjakan tugas itu diberi bantuan sama guru. Tetapi lama-lama itu bantuan itu dikurangi untuk memberi kesempatan kepada siswa. Dan lama-lama kalau sudah terkurangi, maka siswa tersebut akan mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Jadi bimbingan ini. Ada bantuan. Kalau ZPD tadi adalah
perbedaan atau jarak antara tingkat perkembangan aktual atau nyata dan tingkat perkembangan potensialnya. Potensialnya seperti apa? Jadi anak dari awal itu mempunyai kemampuan apa, setelah didampingi orang tua atau orang yang dewasa, maka akan terjadi perkembangan potensialnya akan bisa terwujud. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. Jadi bantuannya itu bisa petunjuk, dorongan yang nantinya bisa mandiri, tidak membutuhkan bantuan lagi. Ini langsung saya lewati. Yang ketiga, teori belajar Van Hill. Dalam pembelajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hill. Jadi, teori belajar Van Hill ini digunakan dalam pembelajaran geometri atau mata pelajaran matematika lebih tepatnya, yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Van Hill adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pembelajaran geometri. Penelitiannya dilakukan Van Hill melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Yang pertama, tahap visualisasi atau pengenalan. Pada tingkat ini, siswa memandang sesuatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan atau holistik. Jadi, siswa memandang bangun geometri ini dalam lingkup umum, dalam lingkup keseluruhan, bentuknya seperti itu. Pada tingkat ini, siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama suatu bangun, siswa belum mengamati ciri-ciri dari bangun itu. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa tahu suatu bangun bernama persegi panjang, tetapi ia belum menyadari ciri-ciri bangun persegi panjang tersebut. Jadi, ini berada pada tahap pengenalan atau visualisasi. Yang kedua, tahap analisis deskriptif. Pada tingkat ini siswa sudah mengenal bangun geometri berdasar ciri-ciri dari masing-masing bangun. Jadi pada tahap ini sudah mengetahui ciri-cirinya. Yang ketiga, tahap deduksi formal atau pengurutan atau relasional. Pada tingkat ini siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada sesuatu bangun. Jadi pada tahap ini anak sudah bisa membedakan antara ciri-ciri bangun yang satu dengan bangun yang lain. Yang keempat, tahap deduksi. Pada tingkat ini siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian pangkal, definisi, aksioma, dan teorema-teorema dalam geometri. Dan yang ketiga, siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Jadi ini tahap deduksi ini sudah agak tinggi. Yang terakhir, tahap akurasi atau tingkat matematis atau keakuratan. Pada tingkat ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar melandasi suatu pembuktian. Jadi berarti sebuah pembuktian itu penting. Sudah memahami mengapa sesuatu itu jadikan postulat atau dalil. Dalam matematika kita tahu bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami teori geometri. Jadi ini merupakan tahap tertingginya. Kita lanjutkan. Yang keempat, teori belajar Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberi penekanan pada proses belajar yang bermakna. Jadi Ausubel ini adalah belajar bermakna. Teori belajar Ausubel terkenal dengan belajar bermakna ini ya. Dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai.
Menurut Al-Subel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Saya ulangi lagi, dimensi kedua yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Jadi ada dua tahap ini. Ini dimensi, ada dua dimensi. Yang pertama ini berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Sedangkan dimensi kedua yaitu menyangkut bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi tadi pada struktur kognitif yang telah ada. Jadi siswa itu sudah mempunyai struktur kognitif. Setelah itu dipertemukan antara penerimaan tadi atau penemuan tadi cocok tidak dengan struktur kognitif yang ada pada diri siswa. Ini belajar itu ada dua, dapat hafalan atau bermakna. Ini secara penerimaan, secara penemuan. Materi disajikan dalam bentuk final kalau penerimaan. Siswa menghafal materi yang disajikan. Secara penemuan, materi ditemukan oleh siswa, siswa menghafal materi. Siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif. Siswa menentukan materi, siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini bentuk-bentuk belajar menurut Ausubel dan Robinson. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Menurut Ausubel dalam Dahar tahun 1988 halaman 116, prasyarat belajar bermakna ada dua. Sebagai berikut, yang pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Kebermaknaan materi tergantung dua faktor, yakni materi harus memiliki kebermaknaan logis dan gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Yang kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Dengan demikian, mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Prinsip dalam teori belajar Ausubel, ini prinsip-prinsipnya, ada pengaturan awal. Jadi ada pengaturan awal mengarahkan para siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan siswa dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Yang kedua, diferensiasi progresif, pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu dan kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih mendetail dan lebih khusus. Yang C, belajar superordinat, selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dan struktur kognitif, konsep itu tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas, lebih inklusif. Yang terakhir, penyesuaian atau integratif, mengajar bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif yang diperhatikan, melainkan juga harus diperlihatkan sebagai konsep-konsep baru dihubungkan pada konsep-konsep superordinat. Guru harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep yang di tingkatannya lebih tinggi sekarang mengambil arti baru. Penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran ini. Untuk menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, Dadang Sulaiman menyarankan agar menggunakan dua fase, yakni fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, dan memformulasikan pengaturan awal. Sedangkan fase pelaksanaan
dalam pembelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. Lanjut ke teori belajar yang terakhir, yaitu teori belajar Brunner. Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang telah mempelopori aliran psikologi belajar kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan. Dalam bukunya Brunner tahun 1960 mengemukakan 4 tema pendidikan, yakni pentingnya arti struktur pengetahuan. Kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan karena dalam struktur pengetahuan kita menolong para siswa untuk melihat. Yang kedua, kesiapan, readiness untuk belajar. Menurut Brunner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang memungkinkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan. Intuisi adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi itu merupakan kesimpulan yang sahih atau tidak. Yang keempat, motivasi atau keinginan untuk belajar beserta cara-cara yang dimiliki para guru untuk merangsang motivasi itu. Belajar sebagai proses kognitif. Jadi Brunner ini merupakan, ya kalau yang tadi behavioristik tadi dengan tingkah laku, kalau Brunner ini teori belajar kognitif. Menurut Brunner, dalam belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Yang pertama, memperoleh informasi baru, yang kedua, transformasi informasi, dan yang ketiga, menguji relevan informasi dan ketepatan pengetahuan. Brunner menyebutkan pandangan tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualis instrumental. Pandangan ini berpusat pada 2 prinsip, yaitu pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya, dan model-model semacam itu mula-mula diadopsi dari kebudayaan seseorang, kemudian model itu diadaptasi pada kegunaan bagi orang yang bersangkutan. Pendewasaan terhadap intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang menurut Brunner, yaitu pertumbuhan intelektual ditunjukkan oleh bertambahnya ketidakketergantungan respon dari stimulus. Jadi ini pendewasaannya. Yang kedua, pertumbuhan intelektual tergantung pada bagaimana seseorang menginternalisasi peristiwa menjadi suatu sistem simpanan yang sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan seseorang untuk berkata pada dirinya sendiri atau pada orang lain dengan pertolongan kata-kata dan simbol-simbol apa yang telah dilakukan atau apa yang dilakukan. Brunner mengemukakan terdapat 3 sistem keterampilan untuk menyatakan kemampuan secara sempurna. Ada 3 cara penyajian. Yang pertama, enaktif, adalah melalui tindakan. Anak terlibat secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar suatu pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Yang ketiga, cara penyajian ikonik. Cara penyajian ikonik didasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik. Kalau yang ini tadi benda nyata inaktif, kalau ikonik itu berarti dalam bentuk gambar atau grafik. Yang ketiga atau yang terakhir, cara penyajian simbolik. Cara penyajian simbolik didasar pada sistem berpikir abstrak, arbiter, dan lebih fleksibel. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain. Jadi sudah paham dengan simbol-simbol. Menerapkan metode penemuan dalam pembelajaran. Memberikan arahan bagaimana peran guru dalam menerapkan belajar penemuan pada siswa.
Yang pertama, merencanakan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, urutan pengajaran hendaknya menggunakan cara penyajian enaktif, ikonik, kemudian simbolik, karena perkembangan intelektual siswa diasumsikan mengikuti urutan enaktif, ikonik, kemudian simbolik. Jadi ini harus berurutan, tidak dibolak-balik. Yang ketiga, pada saat siswa memecahkan masalah, guru hendaknya berperan sebagai pembimbing atau tutor. Dan yang terakhir, dalam menilai hasil belajar, bentuk tes dapat berupa tes objektif atau tes IC, karena tujuan pembelajaran tidak dirumuskan secara mendetail. Tujuan belajar penemuan adalah mempelajari generalisasi dengan menemukan sendiri generalisasi itu. Cukup sekian penjelasan saya tentang teori belajar. Saya ingatkan lagi, akan ada tryout ketiga, tetap ikuti channel kami ini. Jika channel kami ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update tentang CPNS yang terbaru. Saya akhiri cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.